Pak Adika, kami ingin bercerita belajar riset pasar bersama. Di kelas ini penuh tawa dan canda, tapi juga tugas bikin gila. Tak menghayati butuh bukan PHP semata, kalimatnya absurd masuk logika. Kuliah terasa kayak stand up komedi juga. Pak Adi dosen kesayangan, meski absurd ilmunya berharga. Belajar pasar jadi lebih bermakna. Tugas numpuk tapi tetap tertawa. Hahaha. Saat ujian kita semua ketak ketir teori Maslow, rasanya bikin nyinyir. Tapi Pak Adi selalu beri motivasi. Pak Adi, jangan nangis nanti malu sendiri. dengan Pak Adi dosen terbaik. Meski belajar sambil ngakak bersama, ilmu ini akan kami bawa. Riset pasar bikin hidup lebih jaya. Itu baiklah. Mau lihat yang ini joget, semongko. Asik, goyang. Kataku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Saat ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman pertama. Detak jantungku selalu ikut irama, karena terlena pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati jadi gairah, membuat aku akan cintamu yang masa lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. detak Jantungku seakan ikuti irama, karena pesona oleh pesona alunan kopi dangdut. Ada yang tahu kenapa Bapak putar lagu ini? Karena Bapak ingin ngopi. Salah. Apa aja? Ini contoh bagaimana lagu bisa menjadi bagian dari strategi pemasaran. Kopi dangdut bikin orang ingat akan kopi. Kalau suatu produk bisa bikin orang otomatis nyanyi pas dengarnya, itu artinya riset berhasil. Oke Pak, tugasnya ngena di hati, enak banget, seru banget.
Coba kalian pikir, nasi padang ini dimakan kapan aja, bikin lagi rasanya. Dari rendang ayam pop, gulai otak, sambal hijau bikin lidah terpikat. Makan di rumah atau di rantau, selalu enak, bikin happy tak ragu-ragu. Nasi padang, oh nasi padang sekali coba, pasti apa ketagihan. laut melampau pesisir gunung, Makan pakai tangan makin nikmat, dari ujung timur sampai barat. Semua suka, semua cinta, yuk kita bergoyang. Ayo joget. Oke, lihat kakak cantik sedang buka joget di belakang. 1, 2, 3. Oke, kelihatan. Mau lagi? 3, 2, 1. Goyang nasi padang, oh nasi padang, bumbu khasnya bikin hati melayang. Nasi padang, oh nasi padang, sekali coba pasti ketagihan. Kalian pikir kenapa nasi padang jadi fenomenal? karena enak Pak. Benar, deng deng deng. Dari sisi riset pasar, kita lihat targetnya ya. Semua orang suka makan enak kan? Jadi strategi bisnisnya ya tinggal kita eksploitasi selera orang aja. Kalau kamu lapar, jangan bingung, cari yang enak. Apa? Paling gurih nasi padang jawabannya, sekali coba Pasti ketagihan. Dari rendang sampai ayam gula bikin tambah sambal hijau pedas dan gokil, makan sepin tambah lagi pasti. Nasi padang enaknya bikin digoyang, bumbunya meresap menentang. Nasi padang pedasnya bikin senang, makan satu mie pasti nambah lagi. Makin kalau pedas tangan makin nikmat, makin mantap. Dari warung sampai restoran tetap enak, bikin happy, bikin kita goyang lagi. Ini nasi padang enaknya bikin goyang, bumbunya meresap sampai menantang. Ini nasi padang, pedasnya sambil senang, makin satu piring pasti nambah lagi. Kalian tahu nggak, lagu ini pernah dipakai buat iklan minuman loh. Kenapa bisa? Nah, ayo jawab. karena gampang diingat, karena orang jadi otomatis kepikiran produknya Pak. Benar nggak ya? Yes, benar sekali. Itu namanya efek subliminal advertising. Kalau musik gampang nempel, produknya ikut nempel juga di kepala orang. Saat pertama kali ku melihat iklannya, hati ini bergetar, ingin segera mencoba. Setiap kata, setiap rasa Membuatku semakin
percaya, bukan sekedar barang biasa, tapi ada kisah yang menurut jiwa. ada makna, ada Ada makna, ada cerita. cerita. Bersama produk ini aku merasa ini bukan produk biasa, Setiap Tuhan punya rasa. konsumen terhubung dengan cinta. Lebih dari sekedar harga. Ini bukan produk biasa. Setiap sentuhannya di dalam makan dia, Hatiku pun bahagia. yang menenangkan Sampai desain yang memukau, semua terasa istimewa. Jadi hari lebih baik. Ini bukan produk biasa. Setiap sentuhan punya rasa. Konsumen terhubung dengan cinta, lebih dari sekedar harga. Nah, lagu ini cocok buat produk yang pengen bikin orang baper. Ini namanya strategi emotional branding, biar konsumen merasa terhubung emosionalnya dengan produk ini. Jadi kalau kita jualan es krim, kita bisa pakai lagu ini biar orang ingat mantan sambil makan es krim. Betul, produk bagus buat jualan di tanggal tua. Pagiku melangkah ke kampus dengan semangat, Ilmu baru yang tak lupa. dari dosen yang hebat, Dengan sabar kau mengajar, memberi ilmu tanpa kenal lelah. setiap teori yang kau jelaskan menjadi bekal untuk masa depan dosenku. Sayang, dosenku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa engkau panutan. Terima kasih atas semuanya. Kau ingatmu jadi bekal sepanjang masa, saat tugas mulai datang menghadang. Agar sukses nanti dosenku, terima kasihku. Dosen tersayang, Pak Adi yang hebat. Nah, kalau lagu ini bikin kalian jadi ingat guru SD kan? Ini bukti bahwa sesuatu yang membangun loyalitas itu penting dalam pemasaran. Kalau orang punya kenangan baik sama suatu brand, mereka bakal loyal. Gimana? Ya kan? Iya. Pak, kok dangdut koplo lagi? Dengarin liriknya dulu ya, coba renungkan. Sayang, opo kowe kumu, betapa hatiku. Nah, ini contoh teori permintaan dan penawaran. Gimana caranya, Pak? Bayangkannya gini, kalau banyak orang suka lagu ini, berarti permintaannya tinggi. Kalau penyanyi kayak Pia Palen bisa banyak manggung, berarti ada banyak penawaran konser. Kalau tiba-tiba semua orang pengen dengerin lagu koplo, tiket konsernya pasti naik kan? Itulah hukum ekonomi secara sederhana. Oh, jadi kalau jualan nasi goreng di depan kos-kosan mahasiswa, terus permintaannya tinggi, bisa dinaikin lagi harganya ya? Betul, tapi jangan kejam ya, nanti pelanggan kabur.
Nah, sekarang kita bahas kenapa orang bisa beli sesuatu. Salah satunya pakai teori hierarki kebutuhan Maslow.